Hai, selamat datang di channel saya. Saya Difan, saya seorang coach dan saya senang sekali menjadi seorang teman berpikir untuk teman-teman. Dan di channel ini teman-teman selalu bisa mendapatkan ide-ide yang akan saya bagikan. Jadi semua ini adalah sebuah ide di mana teman-teman akan harus reconsider ya, memikirkan ulang. Ini disclaimer saya bahwa saya tidak memberikan solusi yang pasti talk share untuk teman-teman, tetapi di sini ada ide-ide yang bisa kita eksplor bersama-sama dan apa yang sudah baik atau menjadi pengalaman saya tidak belum tentu juga akan sesuai dengan kondisi teman-teman. Tapi hal ini bisa menjadi sebuah inputan dan menjadi ide-ide yang bisa ide-ide terkait apa? Terkait hal-hal yang sifatnya entrepreneurial. Kalau teman-teman seorang pengusaha, nah di sini teman-teman bisa dapatkan insight-insight tertentu terkait bisnis dan jiwa entrepreneurship yang teman-teman miliki, gimana cara-cara meningkatkan potensi diri dan ya hal-hal yang membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas. Dan sekali lagi di channel ini, saya senang sekali bisa menemani teman-teman berpikir. Hari ini saya akan membahas sebuah topik terangkat dari sebuah movie sebetulnya yang saya nikmati beberapa saat yang lalu. Judulnya adalah Free Guy dan pemainnya adalah Ryan Reynolds dan ini adalah movie yang sangat-sangat menarik menurut saya dan ini tentang game life yang menjadi real life gitu ya. Jadi kehidupan game dan kreatornya yang difilmkan dan akhirnya menjadi seakan-akan ada dunia yang berbeda begitu ya, dan sekali lagi ini bukan spoiler, untuk teman-teman yang belum menikmati, teman-teman silakan stay tune dan mendengarkan apa yang pelajaran-pelajaran apa yang saya dapatkan sebagai entrepreneur di dalam film ini. Oke, apa yang sebetulnya saya pikirkan ketika saya melihat film ini dan mereflek ke dalam diri, ketika saya sebagai seorang entrepreneur, apa sebetulnya yang saya dapatkan? Kalau di dalam film ini, itu kan sebetulnya pemain utamanya, Ryan Reynolds itu adalah seorang NPC gitu ya. NPC itu kalau di dalam dunia game adalah non-player character. Artinya dia adalah karakter yang ada di dalam game itu dan karakter itu tapi bukan yang bisa dimainkan. Jadi tidak ada manusia asli, wujud asli manusia yang sedang memainkan karakternya kayak player one or player two dengan avatarnya. Dia hanya karakter yang ada di dalam game. Dan karakter ini hanya untuk melengkapi supaya game itu terasa hidup dengan adanya karakter-karakter lain dan dia mungkin tidak berfungsi terlalu penting, bahkan hanya sekedar penjaga toko atau mungkin karakter yang uh, bahkan yang dijadikan pengikut saja dari player-player yang sesungguhnya atau bahkan juga menjadi karakter-karakter yang bahkan dibunuh ataupun dibuang gitu ya. Bukan yang dimainkan oleh manusia tapi hanya pelengkap. Dan diceritakan bahwa karakter ini menjadi hidup dan menjadi free. Maka dia menyebutkan dia free guy gitu ya. Maka judulnya adalah Free Guy. Jadi poin apa yang saya dapatkan dari sini? Yang pertama, bahwa sebenarnya no one wants to be an NPC gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang pengen jadi NPC. Jadi saya pun sebagai manusia nggak mau jadi yang namanya NPC, non-player karakter yang nggak penting gitu ya. Yang nggak ngapa-ngapain di dalam hidup ini, yang nggak melakukan sesuatu yang ya dibuang, yang nggak diperhitungkan, nggak ada. Dan ini sebetulnya keyakinan saya sebagai seorang coach ketika menemani coach-coach saya, bahwa sebetulnya tidak ada orang yang tidak ingin maju. Semua orang itu ingin menjadi dirinya lebih maju dan menjadi penting. Menjadi dirinya itu sukses dan being somebody. Mengapa film-film yang namanya superhero Marvel itu selalu laris di pasaran? Karena sebetulnya kita yang nonton mereflek
kualitas superhero itu ada di dalam diri kita. Makanya kita selalu bikin menjadi the good guy. Orang yang pelakon utama atau yang pemenangnya di situ. Karena kita merefleks, maka film itu menjadi lebih fun dan menarik untuk kita ikuti. Seandainya seakan-akan saya yang menjadi superhero itu. What will it be gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ada kualitas di dalam diri kita, teman-teman, yang kita nggak mau jadi NPC. Kita pengen being the free guy. Dan ini sebetulnya yang mendorong kita untuk maju. Nggak ada yang suka status quo, kita ingin maju. Kita ingin mencapai potensi maksimum kita. Dan keyakinan saya sebagai seorang coach, maka semua orang. Itu poinnya. Dan sebagai entrepreneur pun, seandainya saya merefleks ke dalam diri, saya perlu mempunyai kualitas ini terus-menerus. Bahwa akan ada dorongan untuk saya selalu maju di dalam berbagai fase diri saya sebagai entrepreneur, dalam journey saya, dalam berbagai usia saya. Dan ini menjadi kualitas yang seharusnya tidak bisa padam. Karena ini merupakan suatu kualitas diri, gitu ya. Dan seandainya kita sudah mulai kehilangan keinginan untuk maju, mari kita bertanya, apa yang membuat saya berhenti? Apa yang mendorong saya? Seandainya ada, apa yang mendorong saya bisa bertumbuh lagi di dalam berbagai fase kita. Setiap orang mungkin saat ini yang pemirsa saya, teman-teman yang mendengarkan saya, mungkin ada di dalam fase-fase yang berbeda, baik di dalam kehidupan pribadi ataupun di dalam kehidupan bisnisnya. Mungkin fasenya tidak sama, tapi selalu tanyakan, selalu aware. Apa yang mendorong saya untuk lebih bertumbuh saat ini? Seandainya ada, apa yang ingin saya raih ke depannya? Karena sebetulnya ketika kita mempunyai dorongan menjadi seorang free guy ini sebetulnya kalau di dalam film itu digambarkan seorang NPC yang mempunyai free will. Mempunyai suatu keinginan untuk boleh berkeinginan atau boleh bebas berkehendak dan berkemauan. Berkeinginan, bebas menentukan keinginannya mau apa. Jadi dia dibedakan menjadi seorang NPC yang memiliki free will, makanya kita disebut free guy. Jadi sebetulnya yang salah satu yang mendasari kita untuk kita menjadi somebody itu adalah keinginan kita untuk bebas berkemauan dan berkeinginan menentukan apa yang di depan. Awalnya selalu begitu dorongan. Dan ini menjadi kualitas yang penting sebetulnya. Dan ini perlu kita garis bawahi bahwa seorang entrepreneur itu dengan adanya bisa bebas menentukan kehendak dan keinginannya, itu merupakan fondasi yang kuat untuk kualitas diri yang ketiga nanti yang akan saya sebutkan. Tetapi di sini dulu. Jadi free guy yang di dalam film ini itu digambarkan sebagai NPC yang punya free will. Tapi sebetulnya apa kebanyakannya? Sebetulnya yang kebanyakan di antara kita itu sebetulnya tidak benar-benar memiliki free will. Karena apa? Karena di dalam free will itu ada kualitas lain yang perlu kita sadari. Kebanyakan maunya adalah maunya free but no will. Maunya bebas, tapi nggak perlu adanya will. Nggak perlu adanya dorongan berkeinginan. Pokoknya aku maunya bebas saja. Nggak boleh ada yang ngatur saya. Dan itu sebetulnya yang dirasakan. Itu yang sebetulnya yang diingat. Satu perasaan bebas. Bebas untuk mengutarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Perasaannya saja. Padahal nggak itu yang dibutuhkan. Jadi kalau entrepreneur mindset kita hanya sekedar kita ingin bebas, saya yakin kita nggak akan kemana-mana juga. Kita hanya bermain saja di tempat. Kalau di film itu jelas, the free guy-nya, si Ryan Reynolds itu ketika dia alive menurut
menurut film itu ya, Alive, dia automatically punya will. Dan will-nya itu ternyata mendrive dia ke satu arah, jelas. Ke arah tujuan yang pasti, apa yang dia maui, apa yang ingin dia capai, apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi penting buat dia, apa yang menggerakkan dia, itu menjadi begitu jelasnya. Dan ini satu paket yang dirasakan teman-teman. Jadi seringkali ketika saya menemui teman-teman coach dan mencoba melihat kualitas-kualitas diri ini, saya tidak melihatnya itu satu paket yang lengkap. Maunya hanya free but no will. Maunya cuma sekedar saya bebas, mendapatkan uang banyak, berhasil. Ya bebas intinya. Jadi ada satu mimpi, angan-angan tentang suatu kehidupan yang sangat bebas yang diimpikan. Dan kayaknya menjadi pengusaha itu bisa dapat kehidupan seperti itu. But to tell the truth, nggak ada yang seperti itu. Di dalam kehidupan journey seorang entrepreneur yang sejati itu nggak ada yang seperti itu. Akan selalu ada fase-fase di mana kita ini terus berubah, berevolusi, dan menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Selalu ada tantangan yang selalu ada dalam fase-fase itu, dan menjadi sebuah petualangan yang indah ketika para entrepreneur ini bisa menyelesaikan, bahkan menawarkan solusi untuk tantangan-tantangan yang ada di zamannya di saat itu. Jadi there is no such free and no will. Nah, jadi kualitas apa yang sekarang yang ketiga? Kualitas yang ketiga yang saya sebutkan adalah begini. Kalau nggak ada yang namanya free and there is no will, berarti yang adanya adalah di dalam free will. Jadi ketika dia bebas menentukan sebuah keinginan dan ketujuan, maka di situ harus ada yang namanya kemampuan mendesain goal yang jelas, tujuan yang jelas. Jadi sebetulnya di dalam free will itu ditandai teman-teman. Jadi kalau ada dorongan, teman-teman ingin bebas mau menentukan 1-2 hal yang penting, ini tandanya adalah bahwa free will itu ditandai dengan adanya ability to design goal and desired outcome. Jadi adanya suatu kemampuan untuk mendesain goal atau outcome yang diinginkan. Ini kelihatannya simpel, tapi saya katakan ini sangat penting untuk entrepreneur. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu dia seharusnya bisa melihat, mendesain sebuah tujuan yang spesifik untuk dirinya dan untuk bisnisnya. Dan ketika saya menemui coach-coach saya dalam berbagai level nih, mereka, dan saya ketika menanyakan mereka, apa yang ingin dicapai dalam 3 bulan ke depan? Apa yang menjadi tujuanmu dalam 3 bulan ke depan? Sebetulnya di dalam bisnis ataupun dalam pribadi, apa yang kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa dalam 3 bulan ke depan? Selalu tanya-tanyakan hal-hal yang sifatnya tujuan yang jelas, specific outcome, ability to design a specific goal and outcome. Ini yang saya coba tanyakan. Karena sebetulnya seandainya ada kualitas yang saya sebut tadi free will di dalam diri seorang entrepreneur, dia punya kemampuan untuk itu. Karena apa? Ketika dia bisa mendesain goal yang terlihat, dia bisa capai. Jadi sebetulnya untuk bisa mencapai sebuah goal bagi entrepreneur adalah ketika mereka tahu apa yang betul-betul mereka mau, mereka inginkan. Dan ini free will mereka berjalan ketika ditandai dengan adanya kemampuan dia mendesain itu. Jadi kalau teman-teman mendengarkan apa yang saya utarakan saat ini gitu ya, dan mungkin ini menggerakkan diri teman-teman untuk mulai berpikir, iya ya, jangan-jangan saya cuma maunya free tapi nggak punya will. Coba deh tanyakan lagi ke dalam diri ini, apa yang ingin saya capai 3 bulan ke depan?
Tanyakan itu. Atau bisnisnya seperti apa yang saya ingin kerjakan 3 bulan dari sekarang. Saya pakai patokan 3 bulan karena ya mungkin masih muda ya, untuk kita membayangkan. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa 1 tahun lebih oke, karena harus membayangkan, oke, semua orang punya levelnya sendiri-sendiri dalam memproyeksikan sesuatu. Tetapi poin penting adalah salah satu kualitas diri yang ada di dalam seorang entrepreneur adalah kemampuannya dia mempunyai free will. Dan ini sangat-sangat penting. Jadi nggak bisa dong kita cuma sekedar pengen jadi free guy, kita mau jadi superhero tapi sebetulnya kita nggak kemana-mana. Itu. Dan sekian dulu dari pemaparan saya terkait dengan film Free Guy. Teman-teman bisa melihatnya di movie atau di gadget teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan kalau merasa dari apa yang saya sharekan ini bermanfaat, channel ini cukup manfaat buat teman-teman, silakan like and subscribe ya. Dapatkan ide-ide, insight-insight baru terkait pengembangan diri, mencapai maksimal potensi Anda, dan juga hal-hal yang terkait dengan entrepreneur. Senang sekali bisa berbagi hari ini. Saya undur diri dan sampai ketemu di segmen selanjutnya. Salam.